Halo YouTube, selamat datang di channel Cerobong Asap. Di trip ini kami akan berburu rawon yang legenda di Darmo Trade Center atau DTC. Trip ini akan mencoba dua kereta lokalnya DOP 8, yaitu Komuter Line Jenggala dan Arjonegoro, dari Surabaya Gubeng ke Wonokromo dan baliknya nanti ke Surabaya Pasar Turi. Oke, sebelum naik kereta silakan merapat ke stasiun dengan tiket dan boarding dulu. Oke, ini stasiun Surabaya Gubeng Lama. Dan trip ini kami akan naik nyoba ke lokal, dan kami hanya sampai Wonokromo, nanti lanjut lagi dari Wonokromo ke Pasar Turi teman, untuk beli rawon. Rekomendasikan kantung itu ngerepotin banget. Ini sudah dipersiapkan sebelahnya. Aduh, itu keren sekali untuk kelas KA lokal. Lokonya pakai CC206 yang padahal cuma bawa 4 kereta ekonomi Kemenhub dan 1 kereta pembangkit di belakang sana. Oke, jadi saya pakai ekonomi Kemenhub buatan tahun 2012. Luar biasa tadi lokonya juga. Ini 2010 ternyata. Ini yang dimodifikasi dari versi original dari modifikasi New Generation yang kemarin di trip kami di Banyu Biru dan seperti di Joglo Semarang juga. Lihat ini jendelanya, masih banyak bovendi yang ini bisa dibuka dari dalam. Ada putar-putarannya, namun jangan buat mainan. Dan ini sarana Trans yang bisa lari sampai 100. Kemudian masuk di bordes, ini ada toilet dan kabinnya ada 20 baris seat formasi 22 yang berhadapan, walaupun nggak sejajar. Jadi kapasitas seatnya itu 80 orang. Toiletnya itu ada satu di dep ujung dengan kondisi yang masih original. Jadi ini beda dengan versi yang New Generation modifikasi. Tepat waktu 15.57 ini mulai bergerak meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng. Lalu tentang rute-rutenya, Komuter Line Jenggala ini sebenarnya punya banyak rute yang menghubungkan daerah di sekitar pusat Surabaya. Dari Lamongan, Indro, Gresik, Sidoarjo, dan barat selatan itu adalah Mojokerto. Dengan frekuensi 2 kali sampai 4 kali pulang pergi untuk parcelnya, dan tarif yang seharga 4.000 sampai 5.000, cukup murah. Lalu ini melintas di tengah kota Surabaya, termasuk ada bangunan mangkrak Trade Center Mall yang itu ada di belakang stasiun Ngegel yang sudah non-aktif. Kemudian ini melintas jembatan Sungai Jeger dan langsung masuk di emplasemen stasiun Wonokromo. Ini udah sampai. Oke, ini masuk di stasiun Wonokromo, sebentar banget. Kita di sini ya. Banyak yang naik ternyata. Oke, di stasiun Wonokromo. Ya, selamat datang di Wonokromo. Udah lokonya masih CC206 tuh. Keren sekali. Kami mau ini ya, nyoba yang rawon di DTC, yang rawon cukup legend punya Pak Panget, itu di seberang sana. Jadi langsung saja ini karena sudah mau jam 5 dan mau tutup. Yang tempatnya kita harus nyari agak di pojok. Oke. Setelah keluar, di sini tuh ada di seberang jalan, jadi ini cukup nyebrang saja. Ya, kita lewat jembatan penyeberangan tuh. Oke, selamat datang di DTC. Ya, kita sekarang langsung misinya adalah berburu tokonya. Oke, untuk mallnya itu di atas ya, dan karena ini lokasinya di pasar, jadi yang bawah. Kemudian untuk titik gerai rawonnya itu ada di pojok barat, di tengah utara lantai 1. Nah, ini lokasinya. Dan dari luar tidak perlu naik atau turun tangga. Silakan bisa pilih lorong mana saja, yang penting sampai. Ini mirip di dalamnya Titanic.
Apakah ini tempatnya? Wah, akhirnya tiba. Lalu seperti inilah kuliner tujuan kami. Lihat ini tempatnya sederhana seperti warteg-warteg dan dengan tema hijau. Ada seretan bangku-bangku ini dan meja yang memanjang. Bagian atasnya langsung slab tanpa plafon yang ada plumbing untuk sprinkle pemadam api. Gak tahu aktif atau enggak. Apakah ruangnya panas? Karena ini sore dan sepi, jadi nyaman-nyaman saja dengan kipas ini. Semua menunya ditempel dan ada tambahan-tambahan lain seperti minum-minuman dan kerupuk di meja. Untuk masanya bisa langsung ke sana, dan untuk Francis Rawon ini sebenarnya ada beberapa cabang di seputar Surabaya yang itu buka dari jam 6 pagi sampai 5 sore. Oke, ini dia makanan rekomendasi Katung. Aduh, tapi kalau ini sebenarnya yang versi campur ada apa ya? Dari tahu, kayaknya ini deh. Sambal, kemudian ini apa? Serundeng apa ya? Ini kuahnya dan ada nasinya pula. Ini es teh. Untuk harga sudah ada tadi ya, rata-rata 35 ribuan. Kalau es tehnya berapa? Oke, seperti ini ya. Setelah itu nanti habis ini kita balik dari Wonokromo ke Pasar Turi. Kita makan, bismillah. Setelah selesai, tinggal balik saja. Balik lagi ke stasiun Wonokromo dan selanjutnya adalah trip dengan kereta komuter lain Arjonegoro. Ini dipagar juga mirip di lah itu lah ya, Cikini Gudang dia. Biar nggak ngetem sih, baras. Oke, ini pintu masuk stasiun Wonokromo, pasarnya. Tapi masih belum bisa kayaknya. Nunggu. Oke, ini udah mau sejam lagi dan udah mau maghrib. Kita coba boarding yang masih manual. Harus pakai KTP juga, ini Argo Lewis lewat. Tapi sebelum naik kita ke masjidnya dulu, di sebelah mana ya? Sudah sini deh. Oke, nanti keretanya jam 6 lewat. Tubuh yang itu berangkat dan di baliknya adalah kereta trip kami. Dan itu sudah tersedia di jalur 3, ternyata pakai KRD itu. Ini KDI versi 4 ya, diesel hidrolik dengan carrier yang mirip dengan KA Bias. Serinya ini adalah MH201 Inka dan satu transit ada 4 kereta. Ada 2 pintu geser otomatis di setiap sisi dengan sambungan yang mirip KRL dan ini nggak ada bordesnya. Bagian dalamnya seperti ini, berhadapan-hadapan dengan kapasitas kereta depan ini adalah 60 seat. Kemudian berangkat. Rute ke Arjonegoro ini adalah terjauh sampai Sidoarjo dan Bojonegoro yang punya jadwal versi parsialnya. Dan dengan tarif mulai 4.000 sampai yang terjauh adalah 10.000. Jadi lebih mahal kalau dibandingkan ke Ajenggala. Di bagian sini space-nya luas, bisa buat naruh roda 2 lipat itu. Dan setelah 8 menit, ini masuk di stasiun Surabaya Gubeng, saat awal kami tadi. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, berikan pertama stasiun Surabaya Gubeng dari Wonokromo ya, dan habis ini langsung Surabaya Pasar Turi. Ini gerimis. Dan jendelanya tadi gelap banget, jadi nggak bisa. Ini jadi banyak yang naik lah ya. Lalu lanjut. Dan di sini lebih pelan karena daerah sekitarnya cukup padat. Ini juga melintas di viaduk Jalan Pahlawan, kawasan Monumen Titik Nol Surabaya. Kemudian setelah ini turun dan melintas di Jalan Lubak yang kemudian langsung masuk ke terowongannya Pusat Grosir Surabaya.
Maka ini sampai juga di stasiun tujuan kami, Surabaya Pasar Turi. Jadi ini total sekitar 20 menit dari Wonokromo. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi ini setengah tujuan dan di jalur 4. Untuk trip dari Surabaya Pasar Turi ada tulisan sebelumnya di Kargo Bromo Anggrek ke Gambir, bisa dicek video sebelumnya. Oke, langsung ke Semua ini adalah review dan pendapat kami yang kemungkinan ada ikhtilaf. Kami tidak disponsori oleh manusia ataupun jin manapun. Like dan share apabila Anda suka dan subscribe agar kami gembira. Stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, back trip atau hunting, teman-teman. Bye.